Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Rasidik dari Prodi Manajemen semester 1 ingin membawakan tema etika bisnis. Latar belakang penelitian. Etika bisnis merupakan aplikasi pemahaman kita tentang apa yang baik dan benar untuk beragam institusi, teknologi, transaksi, aktivitas, dan usaha yang kita sebut bisnis. Etika bisnis merupakan studi standar formal dan bagaimana standar itu diterapkan ke dalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa, dan diterapkan kepada orang-orang yang ada dalam organisasi. Sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. A. Lingkup etika bisnis lebih sering ditunjukkan kepada para manajer dan pelaku bisnis dan lebih sering berbicara bagaimana perilaku bisnis yang baik dan etis, dan seringkali disebut sebagai etika manajemen. B. Sasaran dan lingkup etika bisnisnya yang demikian berkaitan dengan hak konsumen dan hak karyawan. C. Dalam lingkup yang ketiga dan etika bisnis menekankan pentingnya kerangka legal politisi bagi praktek bisnis yang baik, yaitu hukum dan aturan bisnis, serta peran pemerintah yang efektif menjamin ditaati aturan bisnis. Tiga, landasan teori. 2. Pengertian etika bisnis. Muhammad Amin Abdullah mengartikan etika sebagian ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruknya. Beliau selanjutnya menyatakan bahwa etika berfungsi sebagai teori perbuatan baik dan buruknya yang praktik dapat dilakukan dalam disiplin filsafat. 2. Teori-teori etika bisnis. Menurut Mukhlis, etika bisnis merupakan suatu pengetahuan tentang tata cara, ideal, pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal. Bertrand memutuskan 3 sudut pandang dalam etika bisnis 2013. Di antaranya sebagai berikut. Dari sudut pandang moral, bisnis yang baik merupakan bisnis yang sesuai dengan ukuran moralitas. Dari sudut pandang ekonomi, bisnis yang baik merupakan bisnis yang sesuai dengan ukuran dan moralitas. Dari sudut pandang ekonomi, bisnis baik merupakan bisnis yang menghasilkan keuntungan tanpa merugikan orang lain. Dari sudut pandang hukum, bisnis merupakan bisnis yang tidak melanggar aturan-aturan hukum. Struktur stakeholder, karyawan, customer, suppliers, authors media, corporation, lenders, creditor, government activities. Pendekatan stakeholder. Konsep klasik perusahaan adalah sebagai organisasi yang diadakan dalam tujuan khusus untuk melayani pemegang saham atau stakeholder. Terdapat pihak lain yang memiliki keterlibatan dan memperhatikan lebih besar akan perusahaan, sehingga tidak hanya stakeholder yang perlu diperhatikan, tetapi juga shareholder. Pandangan stakeholder tidak mengurangi kewajiban manajer pada shareholder, tetapi juga memperhatikan pengembalian jangka panjang dan pemenuhan kewajiban stakeholder. Etika bisnis dalam pemasaran. Etika pemasaran seperangkat nilai prinsip dari standar perilaku yang mengatur cara perusahaan dalam melakukan kegiatan pemasaran dan berinteraksi dengan pelanggan, pesaing, dan masyarakat secara umum. Etika pemasaran berbagai isu termasuk kejujuran dalam iklan dan promosi, perlindungan pelanggan, penggunaan data dan pelanggan yang tepat, pemenuhan janji produk dan layanan, penghargaan pada pesaing, dan tanggung jawab sosial perusahaan. 3.1
Kewajiban untuk memenuhi kewajiban memberikan suatu produk dengan karakteristik persis seperti yang dinyatakan perusahaan yang mendorong konsumen untuk membuat kontrak dengan sukarela dan membentuk pemahaman konsumen tentang apa yang disetujui akan dibelinya. Kewajiban untuk mengungkapkan. Penjual berkewajiban memberikan semua fakta pada konsumen tentang produk tersebut yang dianggap berpengaruh kepada keputusan konsumen untuk membelinya. Etika bisnis dalam manajemen produksi. Manajemen produksi adalah kegiatan yang bertalian dengan penciptaan barang dan jasa melalui proses perencanaan, penegosiasian, pengarahan, dan pengawasan agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Fungsi produksi dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan atau pengadaan atas barang dan jasa. Transformasi yang dilakukan dalam kegiatan produksi adalah membentuk nilai tambah terhadap barang atau jasa. Aktivitas produksi meliputi produk apa yang dijual, berapa kualitas produk yang dibuat, mengapa produk tersebut dibuat, di mana produk tersebut dibuat, kapan produk itu dibuat, siapa yang membuat, bagaimana memproduksinya. 3.2 Etika bisnis dalam manajemen produksi. Diperlukan bahan baku yang tepat berkualitas untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan siap dijual. Etika bisnis dalam manajemen sumber daya. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM menjadi salah satu bidang dari manajemen umum seperti manajemen keuangan, manajemen pemasaran, serta manajemen operasi. 3.4 Utilitarisme. Teori utilitarisme merupakan bahwa suatu kegiatan bisnis adalah baik yang dilakukan jika bisa memberikan manfaat kepada sebagian besar konsumen masyarakat. Kesimpulan dan saran. Simpulan. Etika bisnis mencakup segala bidang, baik yang berdampak positif ada pula yang berdampak negatif. Jadi karena itu sebagai manusia harus mengikuti segala yang terikat dalam etika bisnis. Saran. Kalau kita mau membuka usaha dalam bentuk apapun harus paham betul segala resiko yang diambil tentang perizinan, siupnya dan tata kelola yang baik dalam menjalankan suatu bisnis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.